kita dukung Om Bule. Halo Om Bule, apa kabar? Halo Om Bule. Baik, maaf ya nggak pernah ikut. Aku selalu nonton kok, selalu dengerin kalian. Waduh, Berarti ini mantap. kurang perhatian dengan penonton di bawah. Aku tengok-tengok tadi ada Om Bule. Ini gue lagi gendong-gendong anak. Enggak, karena aku takut. Tadi kan barusan si Topeng live pakai foto gua. Kenapa sih bisa gitu? Seriusan Om? Iya, ada netizen ngomong ke saya, Waduh. Topeng dia nge-live di akun dia pakai foto gue di belakang background. Masuk saya kalau mau narasi aja, tapi jangan bully-bully gue lah. Astaga. Emang Om Bule ada masalah apa? Udah Tuh, Bang direkam Raffi. Om, rekamannya ada. Ada fotonya doang. Iya, rekamannya Enggak, ada nggak maksudnya Om? narasinya ada nggak? Live. Narasi apa gitu? Nggak tahu, cuman kan pasti waktu si Jaksa Laporan ngomong netizen, bahwa- Bang. Ya karena aku kan bikin apa yang itu apa di doa ibuku nama aku disebut. Lagunya Nikita, lagu Kristen, lagu gereja. Waktu si Jaksa sebut ada Oki Jelly sama itulah di BAP. Jadi aku bikin parodi, mungkin dia kesel. Aduh, Topeng. Samiri. Ya aneh, maksudnya kalau dokter jangan begitulah. Kok dokter harus kan apa, mengayomi, mengarahkan, bukan attack. Iya. Kan dia doktif. Om Bule bukan ngomong dengan dokter. oknum Kenapa dokter bukan mah dokter, nggak tapi kena. doktif. Oh gitu ya. Agak lain dia. Dia Iya, dia oknum. pintar dia. Kalau di dunia maya, dia pakai doktif, nggak pakai dokter. Nah, kan nggak ada tuh doktif diakui di undang-undang negara kita kan. Orang taunya dokter apa gitu kan. Nah, ini termasuk kecerdasan dia juga nih. Ya, otaknya kriminal aja sebenarnya, bukan cerdas. Ya, nggak apa-apa, cuman serem aja. Ya. Sarkas saja untuk dia, tapi itu tetap aja dia dokter 24 jam dia dokter. Ya kan, mau pakai nama akun apapun tetap aja dia itu seorang dokter kan gitu. Bisa dilaporkan kalau melanggar kode etik kedokteran. Betul enggak Bang Rapi? Sudah dilaporin. Betul. Syaratnya nggak kena. Aku pendukung Om Bule aku. Pokoknya Enggak, aku nggak perlu didukung. Aku cuman didukung kebenaran aja. Kalau aku salah silakan tegur. Aku sih no problem. Aku kan cuma lucu-lucuan aja parodi. Tapi penting. Orang-orang pada serius-serius banget Om. Apa? Iya, mereka baunya serius-serius banget. Enggak lah, hidup ini parodi. Hidup ini kan kasusnya lucu, aneh. Jadi ya bikin ketawa aja. Karena norak kasusnya. Iya, orang kemarin nih ya, kita kemarin sama timnya Bang Biring ya, Bang Sembiring, gitu pengadilan tuh kadang mau freshcon aja, kita nggak ngomongin pasal tuh Om. Yang kita pikirin bagaimana kita bicara di media ngelawaknya, kita ngelawak apa ya? Tuh, itu yang dipikirin. Sama. Nggak ada bicara-bicara pasal. Enggak ada, ya memang lawak, semua ini melawak. Tapi banyak korbannya, sayangnya lawaknya banyak korban. orang harusnya kan kalau ada yang ngelawak kan ketawa gitu. Kalau terdakwa ngelawak bikin orang nangis. Padahal dia yang nangis-nangis. Sekarang dia gantian nangis, biarin. Kalau kata Om Bule, verbal killer. Memang verbal killer. Kalau Harvey Moise kan silent killer. Dia nggak menghina orang. Ini kan lebih parah, menghina, ngajarin pembuli. Ngajarin orang jadi pembuli. Nikita Mirzani itu bikin rombongan baru pembuli-pembuli, Om Bule. Dia menternakkan pembuli dia. Makanya kan ternak ini kita sebut ternak ya. Pembela ini kita ternak. Menimbulkan itu, membuat ternak pembuli. Semoga nggak ada korting deh, 11 tahun ya 11 tahun lah semoga. Biar aja lah suruh dia beternak banyak-banyak biar kita berantas sekalian. Tapi ada nggak sih undang-undang pembuli ITE gitu? Maksud saya ini kan sudah apa, terorisme cyber. Betul, setuju.
Nah ini ada nggak harus dibuka, dibikin undang-undang apa terorisme cyber, orang nyerang-nyerang gitu, itu kan takut orang. Aku pun Betul. Aku udah kumpulin mau bikin komalnya, tapi kan komal serius tuh Om Bule. Ini kan kita lagi komal ketawa-ketawa. Kalau Iya, komal nanti kita Om Bule bikin deh, Mbak. Om Bule nanti aku naik, aku kasih riset aku. enggak. Aku jualan doang supaya buzzer nggak masuk. Aku ikut aja sama kalian nggak apa-apa. Aku tamu aja. Tapi aku udah ini ya, aku udah ngumpulin data ya. Kasus bundir di Indonesia itu naik drastis. Nah, cuman memang tidak diketahui, nggak ada datanya yang mengatakan bahwa itu rata-rata akibat cyberbullying, memang nggak ada. Tapi naik drastis, terutama 2023-2024 ya. Terus udah gitu, riset dari SafeNet Jadi mereka memberikan survei ke 34 provinsi, 45% anak Indonesia itu yang ikut survei ya, yang ikut survei kan ini kan berarti kan kita sampling ya. 45% dari peserta survei menyatakan bahwa mereka pernah kena cyberbullying. Ya. Terus SafeNet itu udah memberikan data juga kasus cyberbullying di Indonesia tuh naik dari 2021 tuh naik terus angkanya. Jadi itu negara kita sebenarnya bukan cuman gagal ngasih makan orang miskin, tapi juga gagal menjaga kita dari penjahat digital. Gagal. Betul. Ya ini kan bullying ini di Indonesia sudah mulai menjadi kultur. Iya. Iya, Gara-gara ada pembiaran terus-menerus. betul. Makanya udahlah, jangan berhenti kita ngelawan yang begitu-begitu itu. Memang buruk ya bagi sebagian orang. Bullying dilawan dengan bully itu buruk. Karena mempertontonkan saling caci maki kan. Betul. Tapi itu cara paling efektif untuk menekan. Karena pada dasarnya ini kan permainan mental ya. Bullying ini permainan mental, di mana yang superior itu selalu berusaha untuk tetap menjadi superior dengan cara membuli yang menurut dia itu inferior. Nah, tapi di dalam media sosial itu kebalik. Untuk menjatuhkan orang yang superior, itu harus dibully. Contoh, ada orang yang secara kapasitas, kualitas itu lebih rendah, tapi berani membuli orang yang lebih tinggi di atasnya. Baik itu dari segi pengetahuan, baik itu dari segi misalkan finansial. Ini kan aneh ya. Kalau secara dasarnya bullying itu dilakukan oleh orang yang lebih superior terhadap orang yang inferior. Untuk tetap menjaga superioritasnya itu tadi. Pada dasarnya begitu. Tapi ketika di media sosial itu berubah. Orang ini nggak ada apa-apanya sebenarnya. Tapi untuk menjatuhkan orang yang superior, itu mereka bully tuh. Iya. Aneh kan ketika ada orang miskin ngebully orang kaya. Biasanya di dunia nyata itu orang-orang kaya ngebully orang miskin. Biasanya gitu. Kalau di media sosial itu nggak peduli sekarang. Mau dia kaya, mau dia enggak. Pokoknya kalau gua nggak suka, gua bully. Untuk menjatuhkan mental, lagi-lagi permainan mental. Nah makanya kenapa kita harus ngelawan? Itu untuk menjaga mental kita tuh sama rata. Ya benar. Karena untuk mencegah itu tuh membuat orang jadi mentalnya rata semuanya. Jangan ada lagi yang mentalnya rendah. Nah, saya mau tanya, di putusan hakim bisa nggak hakim memutuskan bahwa orang tersebut selain dihukum nantinya tidak boleh bermain sosial media asal cuma dagang, misalnya live di Orange gitu untuk jual barang. Aku bilang si Marijan. Bisa nggak ada putusan itu bahwa kalau misalnya sekarang dia 10 tahun masuk andai kata tuh remisi ampau nanti 4 tahun keluar. Ya dia muncul bully lagi. Nah, bisa nggak ada putusan? Itu dia. Nah, itu Harusnya ada hukuman tambahan untuk penjahat digital seperti itu. Iya, itu maksudnya. Harusnya Nah, ada. persoalannya itu belum diatur. Nah, itu kan persoalannya belum diatur. Oh. Nggak bisa juga. Itu hak soalnya. Hak itu nggak bisa dihilangkan Iya. dari seseorang. Nggak bisa. Jadi Kemarin kan
digugat nggak usah tampil di mana-mana gitu kan, tapi kan Itu boykot nggak berhasil. namanya, beda lagi. Boykot. Gara-gara Artinya- ngomong Jokowi apa itu. Iya, cuman kan kalau misalkan nih, saya melakukan sebuah kejahatan, mohon maaf ya, kayak misalkan kejahatan seksual untuk anak di bawah umur, saya bisa diboykot. Tidak diterima di semua platform media nasional, media Harusnya. elektronik nasional misalkan. Betul. Tapi di sosmed boleh dia tetap, karena itu hak, nggak bisa hilang. Nah, yang tepat kita lakukan itu adalah putusan nanti akan kita jadikan dasar. Kita bersurat dan memohon kepada Komdigi ya, untuk menutup akun itu secara permanen. Karena kita akan melampirkan nanti bukti-buktinya bahwa akun yang dia kuasai ini atau dia miliki ini memang benar-benar jadi senjata untuk dia melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Apalagi nanti screenshot percakapan DM atau video-videonya dia itu kan bisa sudah jelas lah ya, live-nya dulu di IG ini saya ngomongnya di IG ya, karena di situ followersnya besar sekali gitu. Karena kita bisa bilang ini ya, aku bisa menyatakan pelaku cyberbullying level seperti terdakwa ini adalah terorisme digital, teroris digital. Karena apa? Karena dia menyerang tanpa menyentuh, membunuh karakter korban tanpa ada kelihatan darah, menjadikan penderitaan korban tontonan publik sehingga publik bisa menyerang korban. Apa itu namanya kalau nggak lebih kejam dari pembenongan? Betul. Sepakat. Betul banget. Karena dampaknya pun juga kan, contoh misalkan kayak profesi udah hancur berantakan pasti, ya kan? Kredibilitas di muka umum pasti hancur. Kalau punya project belum bisa gagal, ya kan? Dampaknya terlalu luas bullying ini. Ya. Gitu. Dan si pelakunya dapat keuntungan lagi dari itu. Iya. Nah, itulah yang lebih berbahaya lagi ketika si korban sudah menyerah. Artinya mentalnya nggak sekuat yang pada umumnya lah ya. Akhirnya si korban itu akan mudah dimintain uang, disuruh ini, disuruh itu. Nah itu permasalahannya tuh di situ sebenarnya. Permasalahan utamanya. Ketika dia membuli, mungkin ketika dia bosan dia bisa berhenti. Ketika diklarifikasi mungkin selesai, ya kan? Tapi bagaimana ketika itu dijadikan bahan alat untuk mendapatkan keuntungan? Ini yang serem. Dan Iya. terbukti kan? Terbukti. Contoh ya, hari ini aku lihat tadi di TikTok tuh lewat anak 4 SD apa, karena terlalu sering dibully, dia tusuk temennya pakai gunting. Itu lebih mengerikan, itu lebih mengerikan lagi. Maksudnya ini mesti dibikin bully itu mesti masuk dalam undang-undang deh, sudah waktunya sekarang. Bully di dunia nyata dan bully di sosial media digital ya. Digital Jadi- bullying itu harus kita anggap sebagai, karena Iya. gini Bang, sorry Kak, aku potong sebentar. Karena pemerintah juga harus memahami lagi, kita itu bukan cuman society yang di kehidupan nyata, kita juga udah jadi society dunia maya. Jadi harusnya hukum yang di dunia maya juga sama beratnya. Betul. Harusnya sama beratnya. Benar, sepakat. Kan gini ya, mental itu kan nggak semua orang mentalnya sama kuat ya. Ya, artinya bully ini kalau saya bilang sekarang ini sejajar lah sama, kalau di Islam kan fitnah itu paling keji. Nah buat saya ini sekarang bully ini sejajar sama fitnah, kekejian yang paling dahsyat nih. Bully. Betul Kak. Benar Kak. Karena di dalam bullying itu masuk fitnah, ya. Ya, Masuk dalam situ tuh. paket Masuk. lengkap tuh bully itu. Paket lengkap tuh. Fitnahnya masuk, pencemaran namanya masuk, Ya, semua masuk. Nah jadi ini yang menjadi concernnya ya sebenarnya ya. Nah aku rasa ini momentumnya tepat lah. ya. Karena memang bukan aktor juga sih. Teman saya. Oh, Tadi Bang Leon ada cerita mengenai orang di Denpasar ditahan.
Iya, yang dia ngebangun ngambil tanahnya sedikit buat bangunan dia, tiba-tiba dia dilaporkan padahal itu punya dia kan. Iya, itu Bukan. cerita orang. Ini bukan itu. Beda. Kalau ini tuh saya ingatnya pada zaman COVID itu kan si terdakwa tuh beli tanah nyicil gitu ya. Nah tiba-tiba dia ditahan kan di Serang kan. Dia itu sebetulnya hewan prestasi karena harusnya 6 kali bayar atau berapa kali bayar, dia akhirnya nggak bayar 6 bulan hampir 7 bulan gitu. Begitu mau bayar lagi harga tanahnya kan udah mulai membaik tuh. Orangnya mau batalin, mau ngembaliin uang atau dinaikin lagi harganya karena kan dia yang hewan prestasi kan. Saya baru tahu kalau orang tengah, jadi tanah itu dimaklarin sama saya kenal orangnya. Maklarnya ditahan ternyata. Astaga. Besar tanahnya, Kak. Udah 4 kecil, cuman kan nggak lucu ya. Dia mungkin ya itu doa-doa orang yang kayak begitu juga sekarang membawa dia tuh begini. Dia untuk tapi katanya tuntutannya 6 bulan karena BAP terdakwa sama kesaksian dia yang Zoom itu kemarin itu nggak sinkron. Makanya JPU-nya nuntutnya 6 bulan. Dia udah ditahan 4 bulan. Oh, tinggal Mudah-mudahan 2 keluar bulan. dia nggak salah tuh. Dia nggak salah sama sekali. Oh, Dia cuma maklar doang. Pasalnya kenapa? akhirnya dia Pasalnya hadirnya Zoom ya? Iya, yang hadir di Zoom kemarin. Saya baru tahu, saya pikir dia nggak ditahan orangnya. Si maklarnya ini ternyata ditahan, suami istri lagi ditahan ya. wow. Kok bisa ditahan ya? Karena jawabannya. Ya itulah saya juga nggak tahu, saya baru tahu kok bisa. Nah teman saya ini nggak terlalu ngikutin, cuman saya tahu ceritanya. Ini orang nggak salah karena dia cuma maklar doang loh. Dia maklar doang, begitu si terdakwa mau bayar angsuran yang keberapa, saya inget banget tuh 500 juta, si yang punya tanah nggak mau terima. Karena udah terlalu lama, mau nggak dibalikin aja uangnya, kata yang punya tanah ke maklarnya ini. Si terdakwa ini nggak mau, gua mau nerusin katanya. Akhirnya uang itu yang 500 juta itu nggak mau dibalikin, si punya tanah nggak mau nerima juga. Jadi dia di tengah-tengah nih, padahal yang salah ini si terdakwa karena uang prestasi, dia nyicilnya nggak sesuai, telat 6 bulan apa 7 bulan. Terus akhirnya yang dilaporin ini yang di tengah ini nih, padahal dia ini nggak salah menurut saya karena sebagai orang tengah dia juga kan melindungi penjual. Nah dia urusan sama terdakwa juga males. Saya baru tahu dia ditahan udah 4 bulan. Tuntutannya 6 bulan katanya. Nah, Raffi mungkin bisa jelasin tuh Vi, kenapa dia bisa ngelaporin balik si maklarnya Vi? Oke, pasal apa itu Vi kira-kira Vi? 378 katanya. Oke. Kok pidana? Lah iya kalau penjara pidana lah. Nah, soalnya tadi kan disebut wan prestasi. Pikir perdata. Enggak, itu si NM-nya harus yang prestasi. Nah, itu kalau kayak gitu terjadi gimana kan? Misalnya ada satu pihak yang wan prestasi nih. Nah, untuk membatalkan perjanjian sebelumnya tuh kita mesti ngapain tuh? Biar nggak kena gitu loh. Kedepannya kan kayak gitu-gitu jadi serem. Buktinya maklar aja bisa kena. Ya kalau jeratannya pidana ya berarti apa namanya? Kalau 378 berarti penipu penggelapan. Ya mungkin secara hukum memang salah ya, tapi maksud saya mereka ini temenan tadinya. Beli tanah baik-baik, kenapa harus sampai di penjara begitu? Temenan sama maklarnya juga, Kak? Iya. Oh. Dan maklarnya ini nggak salah karena uang 500 juta yang akhirnya dimasukin sebagai cicilan berikutnya itu yang punya tanah nggak mau karena udah terlalu lama si terdakwa ini nggak bayar. 6 bulan apa 7 bulan gitu. Saya nggak mau karena dia udah wan prestasi, saya mau balikin uangnya. Ingat saya itu ya. Atau kalau mau nerusin dengan harga baru karena harganya udah naik kan. Mungkin gini Kak, Cicil 6 kali Kak. Iya. Jadi cicilnya 12, saya nggak tahu berapa kali. Pokoknya pada saat dia ditahan itu, di Serang itu dia berhenti nyicil tuh. Berhenti nyicil. Nah yang bikin marah yang punya tanah itu setelah dia keluar dari penjara bukan nerusin cicilan, malah dia jalan-jalan ke Eropa. Nah akhirnya yang tadinya kasihan jadi nggak jadi kasihan, ya udah batalin aja nih pembeliannya, saya balikin uangnya. Tapi si terdakwa udah keburu ada udah tahu mau dibalikin, dia nyicil lagi tuh, tapi nyicilnya melalui maklarnya ini. Nah maklarnya ini mau ngasihin ke yang punya tanah nggak mau, udah katanya batalin aja penjualannya, saya balikin uangnya gitu. Tapi yang dilaporin ini maklarnya katanya udah ditahan 4 bulan. Oh berarti mungkin ada uang dari terdakwa yang ke maklarnya yang mungkin
gimana gitu Kak Nyangkut, Fi. iya. Tapi mau dibalikin ke terdakwa nggak mau, terdakwanya dibalikin ke yang punya tanahnya juga nggak mau, gitu. Jadi Iya, dia berarti dia posisi bingung uang itu ada di Makelar. di maklar. Nah itu. Itu mungkin yang dia kenain tuh 378. Maksud saya kenapa sampai di penjara gitu? Ini masalahnya dia yang salah loh, Mr. Blind. Iya, Dia yang Kak. kontrastasi. Seharusnya Kenapa ini nggak suami seharusnya istri mana anaknya kalau masih kecil-kecil? kalau misalkan dia kasihnya 378 kan, itu Mm-mm. uang kan ada historinya, Mm-mm. bukan digelapin sama si Makelar. Dia mau kasihkan nggak bisa. Kalau misalkan penipuan kan berarti Nikita Mirzani nitip duit ke dia nggak diserahin. Kalau penggelapan ya. Mm-mm. Nikita Mirzani serahin ke si Makelar, Makelar tidak menyerahkan ke si pemilik tanah. Dituduhlah dia menggelapkan uang tersebut kan. Iya. Kan gitu Tapi yang sederhananya nih. Nah tapi kan si Makelarnya juga mau balikin ke Niki, si Nikinya nggak mau kan? nggak mau, iya, Mau diserahin ke si pemilik tanahnya nggak mau. nggak mau, iya, Iya kan? iya. Seharusnya kan nggak ada niat main strayanya untuk menggelapkan kan? Emang nggak ada orang baik itu, suami istri orang baik, saya tahu banget. Makanya Ya saya sedih makanya banget. kasihan. Hah, saya baru tahu ditahan udah 4 bulan, tapi kemarin tuntutan 6 bulan. Waduh, lemes banget saya. Saya kebayang anaknya kecil-kecil, masih kecil-kecil. Nah, sekarang kan saya jadi kepikir ya, apakah ini juga doa orang ya sehingga dia begitu ya? Iya pastilah Kak. Dia Ditahan. zolim ya. Doa banyak Zolim. orang Bu ini mah. Dibayar cash dia di di dunia, Mm-mm. nggak nunggu Iya. di akhirat. Sampai depresi itu orang. Dia itu, saya ingat saya dulu kan, dengan kejadian ini dia tuh sampai mau punya project di Bajo dibatalin karena Niki ngata-ngatain dia di storynya sama Di Labuan pemerintahan Bajo, Bajo. di Labuan Bajo dibatalin Buset dah. karena itulah. Ya saya sih berharap terdakwa ini banyak berubah lah, tetap lah kayak begitu, bikin orang susah. Susah kayaknya sih Ya Kak. mungkin karena itu juga bisa jadi ya. Tapi mudah-mudahan lah kalau vonisnya bersalah, vonis itu nanti yang kita jadikan acuan tuh untuk hukum di IG aja lah. Kan dia terlalu mendewakan followersnya yang berapa juta itu. Nah tutup aja lah akun itu permanen. Kalau dia Ini mau si bikin Lili akun baru Trip ya ini siapa silahkan sih? aja. Aduh, nepos mulut kau ngadi-ngadi. Ya kata kamu kan ngadi-ngadi. Saya kan cerita apa adanya. Mungkin dari doa-doa orang ini saya baru tahu, barusan aja tahu karena teman saya dari Bali nginep pulang dari luar negeri, transit di rumah. Baru cerita, Anita apa kabar? Saya bilang, mereka kan nggak ngikutin. Anita kan ditahan urusan sama Niki. Oh ya, saya bilang gitu. Ada Om Bule di bawah tuh. Om Bule naik Bang, Om Bule. Naikkanlah Om Bule sekali-sekali naikkan. Udah pejamba udah. Iya, dia sama kita. Dia Mana mulai? maunya hakim memberikan vonis lebih tinggi. Setuju Om Bule.